ruangan ini dibangun seorang pengusaha etnis Tionghoa. Ukurannya 2 kali 4 meter. Ada ruang berdoa dilengkapi hiu. Om Tato terlihat melakukan doa menghormati leluhur. Ya, ini tadi diyakini oleh sebetulnya ada dua kebudayaan Melayu dan kebudayaan Karo, meyakini disinilah tempat bersemayamnya ruh daripada Putri Hijau. Ya, jadi ada semacam konsep penghormatan kita. Ya, ada konsep penghormatan bahwa di wilayah ini dahulu pernah ada sebuah kerajaan besar. Di wilayah ini ada sebuah kerajaan besar, ya namanya Kerajaan Haru. Ya, nah, jadi sebetulnya kalau kita masuk dari wilayah Namurambe, ada sebuah perumahan yang sedang berkembang itu sebenarnya adalah benteng. Ya, situs benteng Kerajaan Haru. Oke, kalau kita mungkin mau ngobrol, kita mungkin duduklah dari bawah sampai lantai. Kita tahu juga nih Om, ini sejarahnya katanya kan sejarah atau legenda Om tentang Putri Hijau ini? Sebetulnya ada konsep sejarah dan legenda. Kalau kita bicara Putri Hijau, kalau di masyarakat Melayu itu ada namanya Sair Putri Hijau. Itu pernah dibukukan tahun 24, ya dibukukan. Dan Sair Putri Hijau itu adalah merupakan sebuah sastra turun-temurun masyarakat Melayu, terutama Melayu Deli. Di situ menceritakan bagaimana kisah Putri Hijau, dari mulai konsep kejayaan beliau sampai ke bagaimana kecantikan Tuan Putri Hijau, kemudian sampai akhir beliau dibawa oleh Sultan Aceh. Ya, sampai diselamatkan, sampai adanya peperangan antara kerajaan Haru, atau dalam Sair Putri Hijau disebut Deli Tua. Di situ dia punya saudara Mambang Hayali dan Mambang Hayati yang kemudian menjelma, menurut kaidah hikayatnya menjelma menjadi meriam dan naga. Ya. Jadi ada juga dalam kaidah pendekatan sejarah yang sebetulnya konsep Putri Hijau ini juga ada di beberapa kebudayaan. Kita saksikan misalnya di masyarakat Karo juga ada Putri Hijau, masyarakat Simalungun juga mengenal Putri Hijau, bahkan Putri Hijau dikenal juga di masyarakat Melayu yang ada di Siak dan Bengkulu. Jadi sosok perempuan cantik, sakti, dan diperebutkan. Jadi dalam konsep sejarah, misalnya kita lihat dari kitab Pararaton tahun 1336, itu kerajaan Haru ini sudah disebut. Ya, dalam kitab Pararaton itu kerajaan yang berada di pesisir timur Sumatera ini itu sudah disebutkan, di samping ada beberapa wilayah-wilayah lain di Nusantara. Bahkan kemudian banyak catatan Cina, misalnya catatan Cina itu menyebutkan, bahkan di dalam catatan Cina itu menyebutkan nama seorang sultan. Ya, dalam kronik Tiongkok itu disebutkan kerajaan Aru ini dengan sultannya disebutkan dalam kronik Tiongkok itu disebutkan namanya Sultan Husin. Dalam catatan yang berbeda ada nama Sultan Husin. Ya, jadi boleh jadi Sultan Husin itu adalah Sultan Husin karena ucapan mereka mungkin karena ucapan masyarakat Tiongkok menyebutkan dengan Sultan Husin, dan itu disebutkan juga adanya istri beliau dengan nama Cek Sini. Tapi dalam kemudian beberapa catatan-catatan lain kita menemukan beberapa nama penguasa di kerajaan Aru ini. Ada tadi Sultan Husin, ada Sultan
Mahmud Shah, dan ada namanya Sultan Ali Boncar namanya. Dalam catatan Aceh, ketika Iskandar Muda berkuasa, Sultan Iskandar Muda berkuasa di Kesultanan Aceh, itu tahun 1607, di situ diterangkan bahwa Sultan daripada Aru itu sudah ditahan bersama ratusan gajah. Jadi kita bayangkan di lokasi ini dulu banyak sekali gajah. Nah, banyak sekali gajah ditahan, dan yang ditahan itu adalah Sultan Ali Boncar. Jadi kemungkinan sekali kalau kita konversikan bahwa beliaulah ayahanda daripada Putri Hijau. Ayahanda dari Putri. Ini adalah sebenarnya adalah Benteng Haru namanya. Jadi dalam banyak penelitian, termasuk dari penelitian Inggris, bahwa ini adalah Benteng Haru. Wah, nggak nyangka ya pemirsa, ternyata Putri Hijau bukanlah dongeng. Kebesaran namanya sebagai putri yang sangat cantik di zamannya membuat banyak cerita tambahan dan melegenda. Bisa beruntung kita bertemu dengan Om Tato sebagai budayawan Melayu. Nah, saya penasaran nih, ingin tahu lagi apa yang ada di sekitar lingkungan Benteng Haru. Nah, jangan kemana-mana, tetap saksikan panorama ya.